Ada satu waktu yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun di bumi ini. Waktu di mana seluruh langit bergetar pelan, dan suara lembut malaikat naik membawa harapan manusia yang menangis dalam sujud. Waktu di mana seluruh semesta seolah menunduk, karena Sang Pencipta sedang turun mendekati hambanya. Itulah sepertiga malam, saat doa tahajudmu mulai mengetuk pintu langit. Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah hadir di ruang ini, ruang yang tidak semua orang bisa sampai. Karena percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Ada sebab yang ditulis oleh Allah agar kamu berada di sini. Bisa jadi, ini adalah cara Allah menjawab keresahanmu. Sebuah pertanda bahwa Dia ingin kamu tahu, doa yang kamu bisikan di sepertiga malam itu tidak sia-sia. Ketik angka 77 di kolom komentar kalau kamu merasakan getaran itu. Biar energi positif kita naik bersama, dan setiap niat baik kita disaksikan oleh langit. Sahabat, pernahkah kamu merasa aneh? Kamu menangis di sepertiga malam, memohon sesuatu dari hati paling dalam, lalu esoknya ada kejadian kecil yang membuatmu heran. Sesuatu yang kamu minta, seolah diberi jalan tanpa kamu sadari. Itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu bentuk balasan langsung dari Allah. Sebuah tanda bahwa doamu telah menembus langit. Dalam video ini, kita akan membahas tentang 6 balasan langsung dari Allah ketika doa tahajudmu diterima di langit. Balasan yang sering tidak kita sadari, karena bentuknya tidak selalu berupa uang, jabatan, atau kemudahan instan. Ada yang datang dalam bentuk ketenangan, ada yang berupa ujian lembut, dan ada pula yang berupa perubahan kecil di dalam dirimu sendiri. Tahajud adalah jamuan cinta antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, hanya engkau dan Dia. Dan ketika engkau menangis dalam sujud, saat itulah malaikat sedang menatapmu dengan penuh haru. Mereka berkata, "Ini hamba yang mengingatmu saat dunia tidur, ya Allah." Maka langit pun terbuka, dan balasan mulai dikirim. Balasan pertama yang sering terjadi saat doa tahajudmu diterima adalah hati yang tiba-tiba menjadi tenang. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin masalahmu belum selesai, mungkin bebanmu masih berat, tapi hatimu terasa ringan. Kamu tidak lagi setakut kemarin, tidak lagi segelisah seperti dulu. Itulah tanda bahwa Allah telah menurunkan rahmat ke dalam jiwamu. Dalam hadits disebutkan bahwa orang yang mendirikan tahajud akan merasakan cahaya khusus dalam hatinya. Cahaya yang tidak bisa digantikan oleh harta dunia. Dan itulah balasan pertama, ketenangan batin. Saat doamu sudah menembus langit, Allah tidak selalu langsung mengubah keadaanmu, tapi Dia akan mengubah dirimu terlebih dahulu. Sahabat, tahajud bukan hanya soal rukuk dan sujud di tengah malam. Ini tentang pengakuan. Tentang mengakui bahwa kita lemah dan hanya Dia yang kuat. Ketika seseorang benar-benar ikhlas dalam tahajudnya, maka Allah tidak akan menundanya lama-lama untuk merasakan balasan. Balasan kedua, yang membuat banyak orang merinding, adalah munculnya tanda-tanda kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Mungkin kamu pernah merasakannya. Kamu berdoa meminta jalan keluar. Lalu beberapa hari kemudian, seseorang datang memberi solusi tanpa kamu minta. Atau kamu sedang bingung, tiba-tiba mendengar kalimat yang menenangkan dari tempat yang tidak kamu sangka. Inilah cara Allah menjawab lewat skenario kehidupan. Allah tidak berbicara dengan suara, tapi dengan peristiwa. Maka ketika doa tahajudmu telah diterima di langit, kehidupanmu akan disusun ulang oleh tangannya. Jalan yang dulu buntu tiba-tiba terbuka. Pintu yang dulu tertutup kini terlihat celahnya. Dan kamu akan sadar, ternyata selama ini Allah sudah mengatur semuanya dengan sangat halus. Tahajud adalah waktu di mana tidak ada batas antara air mata dan harapan. Saat kamu menangis, itu bukan sekadar luapan emosi, tapi juga tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Orang-orang yang terbiasa tahajud akan merasakan hal ini. Semakin sering dia menangis, semakin damai jiwanya. Karena setiap air mata di sepertiga malam bukan air mata biasa, melainkan air mata yang dicatat sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Sahabat ilmu langit, ada hal yang perlu kita pahami. Ketika doa tahajud diterima, tidak semua balasan datang dengan cara yang menyenangkan. Kadang justru Allah kirimkan ujian yang terasa berat, tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Balasan ketiga dari Allah adalah ujian yang menyamarkan nikmat. Ini balasan yang sering disalahpahami. Saat doamu diterima, Allah ingin memastikan bahwa kamu layak menerima apa yang kamu minta, maka Dia uji dengan sedikit kesulitan. Misalnya kamu berdoa agar rezekimu lancar,
lalu tiba-tiba usahamu diuji. Banyak yang panik, padahal itulah tahapan penyucian. Allah ingin membersihkan jalur rezekimu dari hal-hal yang kotor. Ingat, doa yang diterima bukan berarti kamu langsung mendapatkan hasilnya. Kadang Allah menjawab dengan cara menguji terlebih dahulu. Karena tanpa ujian, kamu tidak akan siap menerima keberkahan besar yang kamu minta. Pernahkah kamu merasa setelah tahajud, hati kamu jadi lebih sabar menghadapi masalah? Itu bukan tanpa alasan. Karena tahajud mengubah struktur energi dalam jiwamu. Doa di waktu malam punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Bahkan malaikat sendiri mencatat doa orang yang bangun di sepertiga malam dengan tinta cahaya. Maka jangan heran kalau hidupmu tiba-tiba terasa lebih ringan, meski masalah belum pergi. Itu tanda langit sedang bekerja untukmu. Sahabat, tahajud bukan hanya membuatmu dekat dengan Allah, tapi juga membuatmu peka terhadap kehadirannya. Balasan keempat yang sering dirasakan adalah meningkatnya kepekaan hati. Kamu jadi lebih mudah menangis, lebih cepat tersentuh oleh ayat, lebih sadar bahwa setiap hal kecil dalam hidup ini adalah tanda kasih sayangnya. Dan itulah bentuk balasan paling lembut dari Allah. Karena hati yang lembut adalah hati yang telah disentuh oleh cahayanya. Orang yang hatinya keras akan sulit merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ketika kamu bangun malam, menunduk dalam sujud, lalu merasakan dada bergetar karena haru, itulah tanda bahwa Allah telah menurunkan rahmat ke dalam jiwamu. Tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga proses penyembuhan. Penyembuhan dari luka yang tidak terlihat. Banyak orang yang merasa hidupnya berat, tapi begitu rutin tahajud, perlahan semua terasa ringan. Mereka tidak tahu kenapa, tapi hatinya seperti diberi kekuatan baru. Itu bukan hal mistik, itu adalah bukti bahwa doa mereka telah diterima. Dalam setiap malam Allah memanggil, adakah di antara hambaku yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kalimat ini bukan sekadar janji, tapi jaminan. Maka jika kamu menjawab panggilan itu dengan tahajud, yakinlah, tidak ada satupun sujudmu yang sia-sia. Ketik angka 77 di kolom komentar kalau kamu pernah merasakan perubahan ini setelah tahajud. Biar langit menyaksikan bahwa kita bukan hanya penonton, tapi juga pejuang sepertiga malam. Dan sahabat, balasan kelima yang sering membuat seseorang menangis bahagia adalah rasa cukup yang tumbuh tiba-tiba. Kamu tidak lagi iri melihat orang lain. Kamu tidak lagi merasa kekurangan, meskipun keadaan belum berubah banyak. Karena tahajud membuatmu mengerti bahwa cukup itu bukan soal jumlah, tapi soal hati yang ridho. Orang yang tahajudnya diterima akan diberi rasa cukup oleh Allah. Bukan karena dia memiliki segalanya, tapi karena dia tahu bahwa apapun yang Allah beri adalah yang terbaik untuknya. Inilah bentuk kebahagiaan tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan yang terakhir, sahabat ilmu langit, balasan keenam adalah ketika doamu tidak hanya dijawab, tapi juga diangkat derajatnya di langit. Artinya, doa itu bukan hanya diterima untuk dirimu, tapi juga menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Bisa jadi karena tahajudmu, keluargamu dilindungi. Karena air matamu di malam hari, orang-orang di sekitarmu mendapat ketenangan. Allah tidak pernah menolak doa hamba yang datang dengan hati yang bersih. Maka jika kamu merasa selama ini doamu belum dikabulkan, mungkin karena Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk menjawabnya. Sahabat ilmu langit, tahajud bukan tentang seberapa banyak rakaat, tapi seberapa dalam rasa rindumu pada Tuhanmu. Ketika cinta itu benar, maka setiap sujudmu akan menjadi sebab turunnya rahmat dari langit. Bagian pertama ini adalah pintu. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam tanda-tanda spiritual yang menunjukkan bahwa tahajudmu benar-benar sudah diterima di langit. Tetap bersama ilmu langit, karena kisah malam ini belum berakhir. Sahabat ilmu langit, jika kamu masih di sini, berarti hatimu memang sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih tinggi. Kamu bukan hanya sedang mendengarkan narasi, tapi sedang mengikuti aliran yang Allah atur untuk jiwamu. Maka aku ingin berterima kasih karena kamu masih bertahan di sini, di ruang yang sunyi, namun penuh cahaya. Terima kasih karena kamu mau membuka hatimu untuk mengenal makna tahajud lebih dalam. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika kamu sampai di bagian kedua ini, berarti Allah sedang ingin menunjukkan sesuatu. Mungkin selama ini kamu merasa doa tahajudmu belum juga dijawab, tapi ternyata jawaban itu sedang berjalan. Allah tidak pernah menunda. Dia hanya menyusun waktu agar semuanya tiba tepat pada saat yang paling baik.
ketik angka 77 di kolom komentar. Jika kamu siap menerima energi positif dari pembahasan ini, karena kali ini kita akan menyingkap bagaimana langit bekerja saat doa tahajudmu benar-benar diterima. Sahabat, tahajud bukan sekadar bangun di malam hari lalu sholat. Tahajud adalah perjalanan spiritual, perjalanan dari hati yang gelap menuju cahaya. Dan ketika cahaya itu menyentuhmu, hidupmu akan berubah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Pernahkah kamu merasakan hal ini? Kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampun, menangis, lalu beberapa hari kemudian kamu mengalami kejadian aneh. Misalnya, orang yang pernah menyakitimu tiba-tiba datang meminta maaf. Atau kamu menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantui pikiranmu. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa langit sedang merespons doa yang kamu kirimkan di sepertiga malam. Allah memiliki cara unik dalam menjawab doa. Kadang lewat manusia, kadang lewat peristiwa, kadang lewat ketenangan batin yang tidak terlukiskan. Dan semua itu bermula dari satu hal, keikhlasanmu dalam sujud. Ada satu kisah yang sering membuat hati merinding. Seorang hamba berdoa setiap malam memohon agar Allah mengangkat kesedihannya. Bertahun-tahun ia tidak melihat hasil apapun. Tapi di balik itu, setiap malam ia merasa damai, hatinya tenang, pikirannya lebih jernih, dan ia mulai menerima takdir dengan lebih ikhlas. Sampai akhirnya ia sadar, ternyata doa yang ia minta sudah dikabulkan. Bukan dengan cara menghapus kesedihan, tapi dengan cara menguatkan hatinya. Inilah salah satu bentuk balasan dari langit yang paling lembut. Allah tidak selalu mengubah keadaan, tapi Dia mengubah dirimu agar kamu bisa menghadapi keadaan itu dengan hati yang kuat. Sahabat ilmu langit, tahajud memiliki kekuatan yang menembus ruang waktu. Ketika seseorang berdoa di sepertiga malam, doa itu tidak hanya tercatat di bumi, tapi juga diangkat oleh malaikat ke langit tertinggi. Dan di sana, doa itu akan bersanding dengan doa para kekasih Allah. Maka jangan heran jika hidup orang yang terbiasa tahajud terlihat penuh keberkahan. Keberkahan itu bukan sekadar materi, tapi dalam bentuk kebetulan baik yang terus berulang. Kamu datang ke tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang benar, dan diselamatkan dari hal yang tidak kamu tahu. Semua itu adalah efek dari doa yang diterima. Ada satu rahasia yang jarang dibahas, yaitu tentang cara Allah menurunkan balasan dari langit. Ketika doa tahajud diterima, biasanya Allah akan mengubah lingkungan di sekitarmu terlebih dahulu. Mungkin kamu akan kehilangan beberapa orang, mungkin kamu akan dijauhkan dari hal-hal yang kamu suka, tapi disitulah Allah sedang membersihkan jalur takdirmu. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang diarahkan. Banyak orang merasa sedih saat ditinggalkan seseorang yang ia cintai, padahal bisa jadi itulah jawaban dari doa tahajudnya. Karena mungkin selama ini orang itu menjadi penghalang antara dirinya dan kebahagiaan sejati. Maka ketika Allah menjauhkan, sebenarnya Dia sedang mengabulkan. Sahabat, setiap kali kamu bangun di tengah malam lalu menengadahkan tangan, itu adalah momen langit terbuka. Dan yang menarik, setiap kali kamu menyebut nama Allah dengan tulus, malaikat akan menjawab amin bersamamu. Maka bayangkan, betapa dahsyatnya kekuatan doa tahajud ketika dikirim dengan air mata yang ikhlas. Dalam sebuah hadits disebutkan, di setiap malam ketika sepertiga malam terakhir tiba, Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah hambaku yang meminta, maka akan aku kabulkan." Ini bukan sekadar kalimat motivasi, tapi janji langsung dari Sang Pencipta. Maka ketika kamu menjawab panggilan itu, sesungguhnya kamu sedang berada dalam percakapan suci dengan Tuhanmu. Sahabat, banyak orang salah paham. Mereka mengira doa tahajud hanya dikabulkan jika hasilnya langsung terlihat. Padahal kadang doa itu bekerja diam-diam, pelan tapi pasti. Mungkin kamu tidak sadar bahwa hatimu sekarang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih mudah bersyukur. Padahal dulu kamu mudah marah, mudah kecewa, dan sering merasa kurang. Itu tandanya doa tahajudmu telah bekerja, karena salah satu bentuk balasan dari langit adalah perubahan karakter. Allah tidak hanya memberi jawaban, tapi juga membentukmu agar pantas menerima jawabannya. Tahajud membuat manusia kuat dengan cara yang tidak ia sadari. Orang yang terbiasa tahajud akan punya aura yang berbeda. Wajahnya lebih tenang, tutur katanya lembut, dan langkahnya membawa kesejukan bagi orang di sekitarnya. Semua itu adalah pantulan dari cahaya malam yang pernah ia curahkan dalam sujud. Sahabat ilmu langit, tahajud juga mengundang malaikat untuk ikut berdoa bersamamu. Dalam riwayat disebutkan bahwa setiap kali seorang hamba menangis di sepertiga malam,
malaikat ikut memohonkan ampun untuknya hingga pagi. Maka ketika kamu merasa hidupmu tiba-tiba lebih ringan, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari doa para malaikat yang ikut mendukungmu di balik layar kehidupan. Ada kalimat indah yang pernah diucapkan seorang ulama besar, "Jika kamu ingin tahu apakah doa tahajudmu diterima, lihatlah pagi harimu. Jika kamu bangun dengan hati yang lapang, maka malam itu doamu telah diangkat ke langit." Indah sekali, bukan? Karena tahajud bukan hanya ibadah malam, tapi pintu menuju hari yang penuh berkah. Dan sahabat, tanda lain bahwa tahajudmu diterima adalah ketika kamu mulai merasakan ketenangan dalam keputusan besar. Biasanya, ketika seseorang berdoa di sepertiga malam dan doanya diterima, Allah akan memudahkan hatinya untuk memilih jalan yang benar tanpa ragu. Bahkan jika logika manusia menolak, hatinya tetap yakin. Itulah petunjuk dari langit. Pernahkah kamu berada di titik bingung antara dua pilihan, lalu kamu memutuskan untuk sholat tahajud dan berdoa? Esoknya tiba-tiba kamu merasa mantap pada satu pilihan tanpa tahu alasannya. Itulah bentuk komunikasi halus antara Allah dan hatimu. Doa tahajud yang diterima tidak selalu datang dengan suara, tapi dengan rasa yakin yang tak tergoyahkan. Ketik 77 di komentar kalau kamu pernah mengalami hal itu, karena bisa jadi malam itu doamu sedang menembus langit. Sahabat, tahajud adalah bentuk cinta yang paling jujur antara manusia dan Tuhannya. Karena di saat semua orang terlelap, hanya kamu yang memilih untuk berbicara dengannya. Tidak ada kesibukan, tidak ada pujian, tidak ada penonton. Hanya kamu dan dia. Maka wajar jika Allah memperlakukan hamba tahajud dengan cara istimewa. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang tahajud akan diangkat derajatnya beberapa tingkat lebih tinggi. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan itulah sebabnya, ketika doa tahajudmu diterima, kamu akan mulai merasakan kemudahan dalam urusan yang dulu terasa sulit. Pintu-pintu rezeki yang dulu tertutup akan terbuka sedikit demi sedikit. Kamu akan bertemu orang yang membawa kebaikan. Kamu akan dijauhkan dari yang mencelakakan. Semua itu bukan kebetulan, tapi buah dari malam-malam panjangmu yang kamu isi dengan doa. Tahajud adalah bukti bahwa cinta sejati kepada Allah tidak butuh kata. Cukup dengan bangun di waktu yang paling hening, saat dunia tertidur, tapi kamu terjaga, karena ingin didengar olehnya. Dan satu hal yang pasti, tidak ada tangisan di sepertiga malam yang sia-sia. Tidak ada doa tahajud yang hilang di udara. Setiap kalimat, setiap lirik suara, setiap air mata, semuanya dikumpulkan oleh malaikat, lalu disampaikan kepada Allah dengan penuh kehormatan. Maka jika kamu merasa doamu belum juga terwujud, jangan berhenti. Karena bisa jadi malam berikutnya adalah malam di mana langit terbuka untukmu. Sahabat ilmu langit, tahajud bukan hanya tentang doa yang dikabulkan, tapi tentang siapa kamu setelah tahajud itu selesai. Apakah kamu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bersyukur, lebih lembut kepada sesama? Karena ketika tahajud diterima, dampaknya bukan hanya pada takdirmu, tapi juga pada caramu mencintai hidup. Dan satu hal lagi yang sering membuat hati bergetar adalah ketika Allah menjawab doamu dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu minta. Kamu mungkin memohon satu hal, tapi Allah berikan hal lain yang ternyata jauh lebih bermanfaat untuk hidupmu. Inilah tanda paling tinggi dari doa yang diterima, karena Allah tidak hanya memberi apa yang kamu inginkan, tapi memberi apa yang kamu butuhkan. Sahabat, jika kamu sedang berada di masa sulit, tetaplah jaga tahajudmu. Jangan berhenti hanya karena kamu belum melihat hasilnya, karena yang kamu lakukan di malam hari sedang disiapkan oleh langit untuk hasil besar di waktu yang belum kamu tahu. Ketika hati sudah benar-benar terhubung dengan Allah, kamu tidak lagi berdoa untuk dimudahkan hidupmu, tapi untuk dikuatkan hatimu, dan itulah tahapan tertinggi dari doa yang diterima. Sahabat ilmu langit, kalau kamu sudah sampai di bagian ketiga ini, itu artinya hatimu sedang benar-benar dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa bertahan mendengarkan sampai sejauh ini, karena yang bisa bertahan hanyalah mereka yang jiwanya memang sedang dipanggil oleh langit. Maka sebelum kita lanjut, izinkan aku ucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu masih di sini, masih mau membuka hati, dan masih mau belajar memahami tanda-tanda cinta dari Tuhanmu. Percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam urusan langit.
Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu berat, doamu lama sekali dijawab, atau mungkin kamu sedang dalam fase kehilangan arah. Tapi percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia ketika kamu meneteskan di sepertiga malam. Karena Allah tidak pernah lupa pada setiap nama yang disebut dengan penuh keyakinan. Ketik angka 77 di kolom komentar kalau kamu merasakan energi positif dari perjalanan spiritual ini. Biarkan angka itu menjadi tanda bahwa hatimu masih hidup, masih bergetar setiap kali nama Allah disebut. Sahabat, kita sudah membahas bagaimana doa tahajud bisa diterima di langit, dan bagaimana balasan itu turun dalam bentuk ketenangan, ujian, dan petunjuk. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara menjaga agar cahaya doa itu tetap hidup dalam dirimu. Karena yang paling sulit bukanlah mendapatkan penerimaan dari Allah, tapi menjaga agar hati tetap layak untuk terus diberi. Bayangkan, kamu sudah berjuang keras bangun di malam hari, meneteskan air mata, berdoa dengan sepenuh hati, lalu doamu diterima. Tapi setelah itu, kamu mulai lalai, mulai kembali ke kebiasaan lama, mulai merasa sudah cukup. Perlahan cahaya itu redup, dan tanpa kamu sadari, hubunganmu dengan Allah mulai menjauh lagi. Padahal menjaga cahaya tahajud itu sama pentingnya dengan menyalakannya. Cahaya tahajud tidak bisa bertahan di hati yang penuh kelalaian, karena cahaya itu hidup dari keikhlasan, bukan dari rutinitas. Maka sahabat ilmu langit, langkah pertama untuk menjaga agar doa tahajudmu tetap hidup adalah dengan menjaga niat. Niat adalah pondasi, karena setiap malam kamu bangun, Allah tidak melihat seberapa banyak rakaatmu, tapi seberapa dalam niatmu. Apakah kamu bangun karena cinta? Atau karena takut kehilangan berkah? Apakah kamu bangun karena ingin dekat? Atau karena ingin cepat diberi? Jika tahajudmu dilandasi cinta, maka doa-doamu akan terus dijaga oleh langit. Tapi jika hanya karena keinginan dunia, doa itu cepat naik, cepat pula padam. Sahabat, menjaga cahaya tahajud juga berarti menjaga hatimu dari sifat sombong. Kadang tanpa sadar, seseorang merasa lebih baik, karena dia bisa bangun malam sementara yang lain tidak. Tapi tahukah kamu, saat rasa itu muncul, cahaya tahajud bisa padam seketika. Karena yang Allah cintai bukan orang yang banyak ibadah, tapi orang yang rendah hati dalam ibadahnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang hatinya lembut dan tawadu. Maka jika kamu ingin tahajudmu tetap diterima, jagalah agar hatimu tidak berubah menjadi keras. Jangan biarkan dirimu merasa paling dekat dengan Allah, karena kedekatan sejati justru membuatmu semakin tunduk dan tidak sombong. Sahabat ilmu langit, ada satu rahasia besar yang sering dilupakan oleh banyak orang. Ketika doa tahajudmu sudah diterima, maka hidupmu akan diuji dengan dua hal, kenyamanan dan kesabaran. Kadang Allah mengujimu dengan kenyamanan. Tiba-tiba rezekimu lancar, hidupmu terasa mudah, dan kamu mulai merasa tidak butuh doa lagi. Di situ sebenarnya letak ujian terbesar, karena tahajud bukan hanya untuk saat kita susah, tapi juga untuk saat kita senang. Dan kadang Allah mengujimu dengan kesabaran. Tiba-tiba datang masalah baru, padahal kamu merasa sudah berdoa setiap malam. Tapi disitulah Allah sedang menguji keistiqomahanmu. Apakah kamu hanya mencintainya ketika dikabulkan, atau juga ketika ditunda? Jika kamu tetap bertahan dalam dua ujian itu, maka cahaya tahajudmu akan semakin terang. Sahabat, tahajud bukan ibadah satu arah. Ia adalah percakapan dua arah antara kamu dan Allah. Ketika kamu berbicara lewat doa, Allah menjawab lewat takdir. Dan setiap kali kamu bersujud dengan hati yang ikhlas, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih besar daripada yang kamu minta. Menjaga cahaya tahajud berarti terus menjaga hubungan dengan Allah di siang hari juga. Karena yang membuat tahajud menjadi hidup adalah amalan di luar tahajud itu sendiri. Bagaimana kamu menjaga sholat wajibmu, bagaimana kamu memperlakukan sesama, dan bagaimana kamu menjaga lisanmu. Cahaya malam tidak akan bertahan di hati yang kotor di siang hari. Maka kalau kamu ingin tahajudmu terus bercahaya, bersihkan pula perilakumu di waktu lain. Orang yang tahajudnya diterima biasanya akan tampak berbeda. Bukan karena auranya, tapi karena ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membawa damai. Kan ia tidak banyak pamer, tapi doanya menembus langit. Dan itu semua karena cahaya tahajudnya tetap terjaga. Sahabat ilmu langit, salah satu tanda bahwa doa tahajudmu diterima dan dijaga oleh Allah adalah ketika kamu tidak bisa berhenti merindukan sepertiga malam.
Ada rasa rindu yang sulit dijelaskan. Walau badanmu lelah, tapi hatimu selalu ingin kembali bersujud. Itu tandanya hatimu sudah terikat dengan malam-malam suci itu. Banyak orang bisa bangun malam karena kebutuhan, tapi hanya sedikit yang bangun malam karena rindu. Dan rindu kepada Allah adalah tanda bahwa cintamu sudah dibalas olehnya. Sahabat, di dunia ini ada dua jenis manusia. Pertama, mereka yang bangun malam karena pekerjaan, dan kedua, mereka yang bangun malam karena cinta. Kelompok kedua inilah yang akan mendapat perlakuan istimewa di sisi Allah. Karena mereka tidak mencari dunia, mereka mencari Dia yang menciptakan dunia. Jika kamu sudah merasakan nikmatnya tahajud, jangan biarkan apapun merenggutnya darimu. Jangan biarkan kesibukan, kesenangan, atau bahkan kesedihan menjauhkanmu dari malam-malam yang penuh rahmat itu. Tahajud adalah pelabuhan paling aman bagi hati yang letih. Saat dunia terasa bising, tahajud membuatmu tenang. Saat hidup terasa tidak adil, tahajud membuatmu yakin bahwa keadilan sejati sedang disiapkan oleh Allah. Sahabat, untuk menjaga cahaya tahajudmu, kamu juga perlu terus berdoa agar Allah menjagamu dari rasa bosan. Karena kebosanan adalah pintu padamnya semangat ibadah. Jika kamu mulai merasa berat bangun malam, jangan menyerah. Katakan dalam hati, ya Allah, aku ingin tetap. Engkau pilih menjadi hamba yang kau panggil di malam hari. Doa sederhana itu saja sudah cukup untuk membuat malaikat mencatatmu sebagai pejuang sepertiga malam. Tahajud tidak butuh kesempurnaan, tidak perlu panjang, tidak harus lama. Yang Allah lihat adalah kehadiran hatimu. Mungkin hanya 2 rakaat, tapi jika dilakukan dengan air mata dan cinta, nilainya bisa menggetarkan langit. Dan sahabat, ada satu kunci lagi agar doa tahajudmu terus hidup, yaitu dengan berbagi. Orang yang benar-benar diterima tahajudnya biasanya akan menjadi dermawan. Karena hatinya sudah dipenuhi cahaya, ia tidak bisa melihat penderitaan orang lain tanpa ikut tergerak. Maka jika kamu ingin menjaga keberkahan dari tahajudmu, jangan lupa bantu sesama. Karena sedekah setelah tahajud adalah cara paling cepat untuk menjaga getaran doa tetap mengalir ke langit. Rasulullah pernah bersabda bahwa doa dan sedekah adalah 2 sayap yang mengangkat rezeki dan menghapus musibah. Maka bayangkan jika dua-duanya kamu lakukan di waktu malam. Doa di langit, sedekah di bumi. Keduanya akan saling menguatkan, membuat hidupmu penuh berkah. Sahabat ilmu langit, mungkin sekarang kamu sedang bertanya dalam hati, apakah doa tahajudku yang dulu masih diingat oleh Allah? Jawabannya ya. Tidak ada doa yang hilang. Semua tersimpan rapi di sisinya, menunggu waktu terbaik untuk diturunkan. Maka jangan pernah berhenti, karena bisa jadi satu malam lagi yang kamu isi dengan sujud akan menjadi malam yang mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Ketik angka 77, kalau kamu merasa malam ini kamu ingin memulai lagi. Biarkan langit tahu bahwa kamu siap untuk kembali. Sahabat, setiap kali kamu menatap langit malam, ingatlah bahwa di balik ribuan bintang itu, ada pintu yang sedang menunggu doamu. Jangan ragu untuk mengetuknya lagi. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar suaramu. Di akhir perjalanan ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan. Tahajud bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang ingin diperbaiki. Tahajud bukan untuk yang kuat, tapi untuk yang ingin dikuatkan. Tahajud bukan untuk yang suci, tapi untuk yang ingin disucikan. Dan selama kamu masih mau mencoba, berarti Allah masih memanggilmu. Sahabat ilmu langit, malam-malam tahajud adalah investasi rohani yang paling besar. Hasilnya tidak selalu kamu lihat hari ini, tapi akan kamu rasakan dalam bentuk ketenangan yang terus tumbuh. Dan saat dunia menjadi tempat yang menakutkan, orang-orang yang terbiasa tahajud akan tetap tenang, karena mereka tahu bahwa di balik segala hal yang tampak, ada Allah yang selalu bersama mereka. Tahajud mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa manusia boleh memiliki banyak keinginan, tapi hanya Allah yang tahu mana yang benar-benar dibutuhkan. Maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti menangis, jangan berhenti mencintai waktu sepertiga malam. Karena disitulah rahasia hidupmu sedang ditulis ulang oleh tangan kasih sayang Allah. Dan semoga malam ini, saat kamu menatap langit, kamu sadar bahwa mungkin doamu sudah diangkat ke sana, sedang menunggu waktu terbaik untuk turun membawa kebahagiaanmu. Sampai jumpa di bagian kesimpulan, sahabat ilmu langit. Karena di sana, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini menjadi satu kalimat yang bisa kamu bawa sebagai kekuatan dalam hidupmu. Tetaplah bersama ilmu langit,
dan biarkan hatimu terus hidup dalam cahaya sepertiga malam. Sahabat ilmu langit, jika kamu sampai di bagian ini, aku yakin bukan karena kebetulan. Ada hal dalam hatimu yang sedang mengetuk. Ada doa yang kamu simpan rapat. Ada harapan yang kamu titipkan di setiap sepertiga malam. Dan hari ini, kamu sedang membaca ini karena Allah ingin menguatkanmu. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih karena kamu masih mau menyisihkan waktu untuk hal yang menenangkan jiwa. Semoga keberkahan meliputi langkahmu. Yuk, tulis 77 di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif sebagai tanda bahwa hatimu siap menerima cahaya doa yang sudah mengetuk pintu langit. Kita sudah berbicara panjang tentang 6 balasan langsung dari Allah saat doa tahajud diterima di langit. 6 tanda yang bukan sekadar fenomena spiritual, tapi juga bukti cinta Allah kepada hamba-hamba yang rela meninggalkan nikmat tidur hanya untuk bersujud dan berbicara dengannya dalam sepi malam. Mari kita renungkan bersama satu persatu, bukan sebagai teori, tapi sebagai cermin kehidupan yang bisa kita alami setiap hari. Yang pertama adalah ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat Allah menerima doa kita di sepertiga malam, Dia tidak selalu menjawab dengan suara atau tanda kasat mata. Terkadang balasan itu berupa ketenangan yang tiba-tiba datang. Hati yang awalnya gundah, tiba-tiba tenang. Pikiran yang penuh beban, tiba-tiba ringan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi itulah bukti bahwa langit sudah menjawab. Saat Allah menenangkan hatimu, itu artinya doamu sudah sampai kepadanya. Yang kedua, Allah mengganti rasa takut dengan keyakinan. Dulu kamu mungkin takut akan masa depan, takut kehilangan, takut gagal, tapi setelah tahajudmu diterima, kamu mulai merasakan hal berbeda. Ada keyakinan baru tumbuh dalam hatimu, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu bukan sugesti. Itu tanda bahwa doa yang kamu kirim di malam hari sedang bekerja di langit. Keyakinan itu adalah energi yang Allah tanam dalam dirimu agar kamu kuat melangkah. Yang ketiga, Allah menyingkirkan sesuatu dari hidupmu tanpa kamu sadari. Kadang bukan hanya tentang diberi, tapi tentang diselamatkan dari sesuatu yang tidak kamu tahu. Orang yang pergi, rencana yang gagal, pekerjaan yang tidak jadi, semua itu mungkin adalah bentuk perlindungan, karena Allah melihat hal-hal yang kamu tidak tahu. Saat kamu menangis di malam hari meminta petunjuk, mungkin di saat itu pula Allah mengubah jalan hidupmu agar kamu tidak terjerumus dalam hal yang akan menyakitimu. Yang keempat, Allah mengirimkan seseorang untuk menguatkanmu. Bisa lewat teman lama yang tiba-tiba menghubungi, bisa lewat kata-kata dari orang asing, atau bahkan lewat video sederhana seperti ini. Semua itu bukan kebetulan. Saat doamu diterima di langit, semesta akan digerakkan oleh Allah untuk menjawabnya dalam bentuk-bentuk yang kadang tidak kita duga. Maka jangan heran jika ada pesan kecil yang tiba-tiba membuatmu menangis. Bisa jadi, itu adalah jawaban dari doa yang kamu bisikkan di malam sepi. Yang kelima, Allah memudahkan langkahmu tanpa kamu sadari. Ada hal-hal yang dulu terasa sulit, tiba-tiba menjadi mudah. Pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak kamu duga. Urusan yang rumit tiba-tiba lancar. Semua terasa lebih ringan. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang telah mengetuk pintunya di waktu yang paling sunyi. Dan yang keenam, Allah mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih lembut dan bersyukur. Orang yang tahajudnya diterima bukan hanya berubah dalam doa, tapi juga dalam sikap. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mudah memaafkan. Karena ketika seseorang benar-benar diterima di hadapan Allah, maka cahaya kasih sayangnya akan mengalir di dalam hati orang itu. Sahabat ilmu langit, mungkin kamu pernah merasa bahwa doa-doamu tak kunjung dijawab. Kamu bangun malam demi malam, menangis dalam sujud, tapi seolah tidak ada perubahan. Namun percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin bukan jawaban yang kamu harapkan, tapi jawaban yang kamu butuhkan. Allah selalu tahu apa yang terbaik, bahkan ketika kamu belum mengerti. Tahajud bukan hanya tentang permintaan, tapi tentang keintiman. Tentang bagaimana kamu duduk di hadapannya dan berkata, "Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa selain Engkau." Saat kalimat itu tulus keluar dari hatimu, maka seluruh langit akan mendengarnya. Malaikat akan mencatatnya, dan Allah akan menyambutmu dengan rahmat yang melimpah. Banyak orang mencari tanda-tanda bahwa doanya diterima. Tapi tahukah kamu? Tanda terbesar bukan pada dunia luar, melainkan pada perubahan yang terjadi di dalam dirimu. Ketika kamu mulai lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan, dan lebih tenang menghadapi ujian, maka disitulah tanda bahwa langit telah mendengar. Malam bukan lagi sekadar waktu untuk tidur,
tapi menjadi ruang pertemuanmu dengan Pencipta. Saat dunia terlelap, kamu justru terjaga. Ya, dan dalam keheningan itu, kamu menemukan makna hidup yang sebenarnya. Sahabat ilmu langit, mari kita jaga semangat ini. Jangan biarkan malam hanya berlalu begitu saja, tanpa kamu manfaatkan untuk berbicara dengan Allah. Karena di setiap malam, ada kesempatan untuk menulis takdirmu kembali. Mungkin kamu merasa kecil, merasa tidak layak, merasa banyak dosa. Tapi tahukah kamu, Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati hancur. Justru disitulah keistimewaan tahajud. Semakin hancur hatimu, semakin lembut kasih Allah menyapamu. Bangunlah bukan karena kamu ingin dunia, tapi karena kamu ingin dekat. Karena di antara semua hadiah yang Allah berikan, yang paling indah bukanlah terkabulnya doa, tapi rasa dekat kepadanya. Kedekatan itu yang membuat hidupmu tenang, membuat langkahmu kuat, dan membuat hatimu yakin meski dunia sedang tidak berpihak. Ketika kamu sujud di sepertiga malam, saat hanya kamu dan Allah yang tahu, itulah saat di mana kamu sedang menulis sejarah terindah dalam hidupmu, sejarah antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Jangan takut jika jawaban belum datang hari ini. Jangan putus asa jika masih harus menunggu. Setiap malam yang kamu gunakan untuk tahajud, setiap air mata yang kamu teteskan dalam doa, semuanya disimpan oleh Allah. Tidak ada yang hilang. Dan saat waktunya tiba, semua akan kembali kepadamu dalam bentuk yang paling indah. Sahabat ilmu langit, sebelum kita akhiri, mari sama-sama berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan kami untuk tetap bangun di sepertiga malam. Jadikan kami hamba yang tidak hanya meminta, tapi juga bersyukur. Jadikan setiap tahajud kami jalan untuk mencintaimu lebih dalam. Jika kamu merasakan getaran dalam hatimu setelah mendengar kisah ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari langit. Panggilan untuk kembali, untuk bersujud, untuk berbicara dengannya. Jadi malam ini, saat waktu sunyi datang, biarkan tubuhmu istirahat, tapi biarkan jiwamu terjaga. Karena siapa tahu, malam ini adalah malam di mana doamu diterima, pintu langit terbuka,